Hai, kembali lagi bersama Arcat. Kita akan melakukan overview ISG beserta sektor-sektornya untuk 1 minggu ke depan. Oke ya. Oke, kita mulai aja langsung. Ini adalah chart ISG. Kita lihat yang minggu lalu. Minggu lalu itu di tanggal 29. Nah, di sini ya. Dikatakan 3 bar markup, 8 bar distribusi. 3 variabel masih di atas 0. Jadi masih ada potensi kenaikan. Tapi dari formasi candle dan kondisi IWAT menunjukkan akan ada penurunan kembali atau setidaknya sideways lah hingga tanggal 2 Oktober. Dan penurunan diprediksi maksimal di 6.900-an area harganya ya. Kalau di bawah itu untuk ISG agak berat untuk naik kembali. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya sideways terjadi ya. Walaupun ini sempat naik di sampai tanggal 2, harga kembali di sini juga nih. Sesuai ya, di tanggal 2 terjadi sideways maksimal. Penurunan atau sideways. Yang terjadi sideways maksimal sampai tanggal 2. Baru setelah itu ternyata ada penurunan yang cukup dalam. 6.900 areanya di break hingga hampir keluar dari area harga kuning yang reguler nih ya. Kalau ini kan area harga merah 6.900. Tapi memantul kembali. Ini pun juga untuk member Arcat sempat saya informasikan jangan panik waktu harga turun ke bawah sini. Saya katakan kepada mereka nanti sesi 2 akan ditarik, dan benar ditarik. Harapan saya ditarik waktu itu kembali ke area harga merah ini. Tapi ternyata tidak. Closingnya di bawahnya, jadi saya katakan penurunan akan berlanjut kembali. Waktu itu benar turun kembali. Di sini memantul karena ada hidden bullish divergence, akhirnya malah gap up naik ke atas ke area harganya lagi. Nah, di sini setelah gap up dia ada turun kembali sedikit. Nah, minggu depan bagaimana? Minggu depan kita lihat di sini 3 bar akum, 8 bar markdown. Dan kalau mau dilihat hanya tinggal garis kunci aja yang masih di atas 0 bar, dan garis pelopornya sudah di bawah 0. Barisan candlenya dan kondisi IWAT-nya memberikan indikasi kalau penurunan akan berlanjut dan penurunannya itu seharusnya ya seharusnya sih tetap akan ada di area harga kuning ini aja. Jadi semacam turun tapi sideways di harga ini aja gitu. Kalaupun emang perlu angka yang lebih jelas, kemungkinan penurunan sampai di area pertamanya, di garis pertamanya di 6850 supportnya ya. Dan kalau ini dijebol ya sekitar sini nih 6818 area keduanya. Tapi besar harapan sih hanya di sini aja lah, sideways. Perlu diingat tanggal 11 nih ya. Tanggal 11 kegeser. Nah, tanggal 11 Oktober ini akan ada penutupan siklus. Ini berarti hari apa? Rabu ya. Nah, jadi siklus yang tadi dimulai di tanggal 15 ini akan ditutup di tanggal 11 Oktober ini. Apa yang akan terjadi tanggal 11 Oktober ini? 11 dan 12 sih, Rabu dan Kamis. Nah, itu yang akan menarik untuk disimak nih pergerakan IHSG untuk minggu depan. Karena ini tinggal beberapa hari untuk melakukan penutupan siklusnya dan menjadi penentu apakah ini sudah swing low-nya atau akan membuat swing low baru. Tapi
besar harapan adalah ini adalah swing low-nya. Ini hanya sideway untuk nanti melanjutkan kembali kenaikan. Tapi untuk minggu depan yang jelas masih ada potensi penurunan. Kita lihat sampai mana nanti ya, dan kita lihat reaksi harga di Rabu dan Kamis 11 dan 12 Oktober. Oke. Nah, untuk memastikan, kita biasanya akan melihat sektor-sektor yang ada di ISG untuk melihat apakah analisa ISG barusan ini masuk akal gitu atau tidak gitu ya. Nah, kita akan masuk ke sektor consumer cyclical. Tapi sebelum itu, seperti biasa, nanti saya akan tambahkan link di sebelah kanan atas untuk melihat video minggu sebelumnya. Jadi mungkin ada yang mau melihat video yang sebelumnya dibandingkan dengan yang sekarang bagaimana hasilnya. Nanti saya berikan linknya di sebelah kanan atas. Oke. Kita lanjut ke sektor consumer cyclicals. Nah, kita lihat tanggal 29 itu di sini. Nah, ini dia. Dikatakan 3 bar dan 8 bar akum, tapi 3 variabel masih di bawah 0. Formasi candle dan iwatnya mendukung adanya kenaikan, tapi harus bisa break over area sideway-nya. Dan kita memerlukan 1-2 candle ke depan untuk memastikan. Yang terjadi apa? 1-2 candle kemudian beneran nih naik ke atas, tapi false, turun lagi, ya kan? Dan malah kembali turun dan terakhir naik lagi. Jadi apa? Ya masih sideway, masih di sini-sini aja harganya. Yang terjadi berarti belum break over sideway-nya, masih di area sideway-nya saja. Minggu depan bagaimana? 3 bar markup, 8 bar markup. Hampir semua indikasi iwat bagus kecuali garis kunci yang masih di bawah 0. Ya, jadi ingat kalau garis kunci masih di bawah 0 masih ada potensi penurunan. Cuma kalau dari formasi candle dan iwatnya indikasi akumnya kuat. Sebentar lagi akan mendorong keluar dari area sideway-nya ini. Semoga itu terjadi. Kita lihat nanti garis kuncinya harusnya nggak lama lagi akan melewati garis 0. Oke. Sektor consumer cyclicals. Next adalah sektor health. Health tanggal 29 di sini. Nah, ini menarik nih. Minggu lalu dikatakan 3 bar markdown, 8 bar akum. 3 variabel masih di bawah 0. Hampir semua indikasi iwat menunjukkan akan kembali terjadi penurunan. Jadi minggu depan kemungkinan besar akan kembali terjadi penurunan. Yang terjadi apa? Seninnya gap down tapi hijau, semingguan hijau. Berarti analisanya gagal ya yang untuk health. Nah, tapi yang terjadi kita lihat apa? Waktu terjadi penurunan ini di sini ini emang ada bullish divergence. Ada bullish divergence di sini, walaupun dia gap down dan naik, bullish divergence-nya memberikan indikasi emang ada kenaikan. Mungkin minggu lalu tidak terbaca adanya ini, tapi ini emang jelas ada potensi kenaikan kalau melihat ada bullish divergence. Apalagi terbentuk pattern candle yang namanya candle piercing. Seminggu hijau, naik terus. Nah, minggu depan bagaimana nih? Minggu depan 3 bar markup, 8 bar markup. Semua indikasi bagus kecuali yaitu kayak tadi ya, garis kunci masih di bawah 0. Ingat, garis kunci di bawah 0 berarti ada potensi, masih ada potensi penurunan. Ya. Dan mengingat ini udah seminggu nih candlenya hijau terus. Jadi ada kemungkinan akan ada nanti 1-2 candle koreksi yang terjadi, dan itu wajar sih supaya pergerakan menjadi lebih sehat ya pergerakan harganya. So far so good. Dari iwat dan formasi candlenya so far so good. Oke, next kita ke teknologi. 29 nih dia.
Minggu lalu dikatakan 3 dan 8 bar akum, 3 variabel masih di bawah 0, tapi IWAT menunjukkan akumulasi sudah mau usai. Sektor yang menarik di tengah tekanan yang akan ada di IHSG. Yang terjadi apa? Ternyata belum. Sideway-nya masih berlanjut. Harganya belum kemana-mana ya. Ini tadi Jumat ya, tanggal 29 di sini sempat naik, turun, naik lagi harga di sini. Jadi nggak jauh-jauh juga ya. Minggu depan 3 bar markup, 8 bar markup, semua indikasi bagus, tapi kedua garis masih di bawah 0. Meskipun sudah golden cross ya garisnya. Tapi dari semua ini sih sangat menarik. Moga-moga bener lah, minggu inilah akumnya selesai dan menjadi markup dari IWAT dan formasi candle mendukung untuk itu. Oke ya, lanjut adalah consumer non cyclicals tanggal 29. Ini dia. Minggu lalu dikatakan untuk consumer non cyclical adalah 3 bar distribusi, 8 bar markup, 3 variabel masih di atas 0. Barisan candle dan IWAT memberikan indikasi kenaikan akan berlanjut. Tapi harus diingat ini ada di area harga dan selama ini area harga ini memantulkan harga terus tuh. Ya, memantulkan harga terus dan benar ya. Nah, minggu lalu juga masih katakan jadi ada kemungkinan akan bisa memantul kembali ya kan? Dan kita perlu lihat reaksi harga di 1-2 candle berikutnya. Dan terjadi ya di Senin memantul kembali dan di sini ini coba lagi memantul kembali lagi. Nah, hingga hari Kamis kemarin baru dijebol. Tapi candle terakhir gimana? Candle terakhir sempat ada koreksi kembali yang kemungkinan besar dia akan meretest area yang tadinya menjadi resisten di sini, mungkin akan mencoba di tes yang sekarang jadi support ya. Support akan dites oleh candlenya ya. Jadi minggu depan 3 bar markup, 8 bar distribusi, semua variabel masih di atas 0. Betul ya. Oke, jadi kalau formasi candlenya seperti ini, IWAT-nya seperti ini, indikasinya penurunan bisa berlanjut. Yaitu berarti akan mungkin besar akan menguji yang resisten become supportnya di sini. Ya. Nah, apakah nanti bisa memantul atau enggak? Ya kita perlu 1-2 candle berikutnya nih untuk melihat reaksi harganya. Yang jelas dari formasi candle dan IWAT menunjukkan kemungkinan besar akan ada sedikit penurunan, yaitu retest dari area resistance become supportnya. Oke. Next adalah sektor finance tanggal 29. Nah ini minggu lalu dikatakan 3 dan 8 bar markup, bar semua di atas 0 meskipun kedua garis masih di bawah 0 ya. Barnya aja yang di atas 0, kedua garis masih di bawah 0. Akumulasi akan segera berubah menjadi markup dan kita tunggu kedua garisnya naik melewati garis 0. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sideway, harga nggak kemana-mana, bahkan volatilitasnya tinggi banget ya, naik turun gini. Tapi coba perhatikan harga belum kemana-mana, masih di area sideway-nya. Bahkan sekarang malah 3 variabel, tiga-tiganya masih di bawah 0 semua ya. Minggu depan 3 bar markdown, 8 bar akumulasi, 3 variabel masih di bawah 0. Jadi potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT mengindikasikan kan ini sideway-nya kemungkinan besar akan berlanjut nih. Walaupun sideway-nya cenderung akan turun sedikit. Tapi ini kalau dilihat dari IWAT-nya sudah mulai dari penghujung untuk sideway-nya. Tinggal tunggu nanti indikasi awal kenaikannya. Ya, itu untuk finansial. Udah nggak lama lagi sih sideway-nya. Next adalah sektor basic material.
basic material minggu lalu itu di tanggal 29. Nah ini dia. Dikatakan 3 dan 8 bar distribusi. 3 variabel masih di atas 0. Masih ada potensi kenaikan. Tapi dari formasi candle dan IWAT memberikan indikasi akan melanjutkan penurunannya. Distribusi berlanjut. Dan yang terjadi benar ya, distribusi berlanjut dan penurunan terjadi hingga sampai di area harga yang ini nih. Ya, yang merah ini memantul bersamaan dengan adanya hidden bullish divergence. Ya, betul ya. Nah, minggu depan 3 bar markup, 8 bar distribusi. Hanya garis pelopor yang masih di bawah 0. Karena barnya kembali naik di atas 0 dan garis kunci memang masih di atas 0. Ya. Dan dari formasi candle memberikan indikasi sebenarnya akan ada kenaikan. Cuma yang perlu diingat, saat ini harga ada di area harga yang di atasnya nih ya, 2 merah ini kan. Area harganya berdekatan. Jadi ada kemungkinan akan terjadi sideways di kedua area harga ini. Ya. Nah, untuk memberi lebih jelas kita akan melihat 1-2 candle ke depan untuk gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi ini. Jadi ini masih netral lah, masih gamang antara naik atau turun, tapi yang besar kemungkinan akan terjadi sideways sekitar kedua area harga ini. Ya, kita lanjutkan ke sektor infrastruktur. Infrastruktur minggu lalu dikatakan 3 bar markup, 8 bar distribusi. Persis sebelum 2 minggu yang sebelumnya kayak gitu juga ya. 3 variabel masih di atas 0. Masih ada potensi kenaikan. Harga saat ini ada di area harga yang sebelumnya terjadi pemantulan. Jadi kalau minggu depan penurunan tidak menembus area harga 897-an, maka ada potensi memantul kembali naik. Apa yang terjadi? Penurunan kembali benar terjadi ya. Tuh, turun. Ya. Dan tidak menembus area harga 897. Nih 897 di sini nih. Area harga yang ini tidak menembus dan benar memantul. Ya. Walaupun candle terakhir ini kalau mau lihat pesimis karena candlenya seperti ini nih. Ya. Cuma ada di area harga yang di atas. Minggu depan bagaimana? 3 bar, 8 bar, markdown. Iwatnya barnya aja yang udah di bawah 0, tapi kedua garis masih di atas 0. Masih ada potensi kenaikan. Tapi perlu diingat nih, garisnya sudah dead cross dari sini nih sampai sekarang masih turun ya di bawah garis birunya yang hitam. Nah, ini agak membingungkan juga nih kondisinya. Kita perlu melihat 1-2 candle berikutnya untuk memastikan arah pergerakannya. Cuma kalau dari formasi candle dan IWAT-nya seperti ini aja, sedikit condong akan ada kenaikan kembali. Ya, memantul kembali, kenaikan kembali. Oke, next adalah sektor transportasi. Nah, transportasi minggu lalu dikatakan 3 bar dan 8 bar markup. Tinggal garis kunci yang masih di bawah garis 0. Formasi candle dan IWAT-nya mengindikasikan ini akan terus didorong naik dan area pertama di 1890-an untuk kenaikannya. Yang terjadi apa? Betul naik tapi nggak sampai 1890, 1880 doang aja udah turun. Ya, candle terakhir emang ditutup hijau bersamaan dengan adanya bullish divergence. Ya, jadi kalau mau bilang sih karena minggu lalu dikatakan ini akan naik ke 1890, gagal lah, nggak nyampe kenaikannya, malah lebih terjadi penurunan. Minggu depan bagaimana? 3 bar akumulasi, 8 bar akumulasi. Ketiga variabel ada di bawah 0. Jadi potensi penurunan masih akan berlanjut kalau dari lihat 3 variabel. Nah, tapi kalau deformasi candlenya dan IWAT-nya keseluruhan mengindikasikan ada sideways
harga berlanjut. Mungkin akan ada kenaikan sedikit. Nah, apakah itu kenaikannya bisa berubah menjadi perubahan tren? Ya kita lihat ya. Kalau dari IWAT-nya ada akumulasi, ada ini bullish divergence, ada candle pattern piercing. Ini candle pattern pembalikan tren gitu ya. Jadi emang ada indikasi-indikasi kalau ini akan memantul kembali, tapi akan lebih jelas untuk melihat candle-candlenya berikutnya dulu ya. Oke, next adalah sektor properti. 3 bar, 8 bar akum, semua variabel masih di bawah 0. Ya, dibandingkan infrastruktur, sektor properti masih lebih memberikan potensi kenaikan. Kita lihat 1-2 candle berikut, potensi kenaikan sudah mulai terlihat untuk minggu depan, meskipun akan ada sedikit koreksi kecil. Dan benar ya, naik, potensi kenaikannya ada, memantul di area harga yang merah ini, bersama dengan ada hidden bearish divergence. Penurunan terjadi dan memantul kembali di sini. Ya. Nah, jadi kalau mau dikatakan gimana ini properti? Maupun naik dan turun kembali, ya intinya sideways. Harganya nggak kemana-mana nih. Harganya terakhir di sini, sekarang di sini, ya nggak kemana-mana kan. Jadi bisa juga dikatakan ya sideways lah, masih kembali ke harga ya, itu lagi gitu ya. Minggu depan gimana? 3 bar markdown, 8 bar akum. Semua variabel IWAT masih di bawah 0, masih ada potensi penurunan. Nah, tapi kalau dilihat dari ininya, formasinya ya harusnya sih sideways-nya masih berlanjut. Dan kita perlu tunggu indikasi yang lebih jelas dari IWAT dan formasi candle-nya untuk menentukan arah pergerakan harga yang lebih pasti. Tapi untuk saat ini sideways-nya masih akan berlanjut. Oke, next adalah sektor industri. Nah, 3 bar dan 8 bar markup, 3 variabel masih di atas 0. Potensi kenaikan cukup kuat, menandakan proses akum sudah mau selesai. Kita lihat minggu depan reaksi harganya bagaimana. Menarik. Yang terjadi adalah akumnya, sideways-nya ini akumulasi berubah menjadi markdown. Turunnya deras sekali ya, dan memantul sewaktu ada ini nih bullish divergence, naik kembali kan, tapi candle terakhir pesimis, turun membentuk low lebih rendah lagi ya. Minggu depan gimana? 3 bar, 8 bar markdown, semua indikasi memberi tanda atau indikasi markdown kuat. Jadi harga akan turun kembali ke kemungkinan besar area harga yang di bawah ini. Ya, next adalah sektor energi. Nah, minggu lalu di sini 3 bar markup dan 8 bar distribusi. 3 variabel masih di atas garis 0 dan masih ada potensi kenaikan. Kalau dari formasi candle ditambah indikasi IWAT, yang ada penurunan akan terjadi lagi. Area harga 2090-an akan menjadi penentu pemantulannya. Dan yang terjadi adalah benar penurunan terjadi, tapi 2090 tidak memantul. Berarti ya jebolnya lebih parah. Karena kalau nggak bisa lewat ini akan lebih ke bawah dan terjadi sampai ke harga yang ini 2000-an yang di sini ya. Ada hidden bullish divergence dan benar langsung hari Jumatnya harga untuk sektor energi naik. Ya, minggu depan bagaimana? 3 bar akumulasi, 8 bar markdown, 3 variabel di bawah 0. Tapi di candle terakhir ini ada optimisme ya. Nah, dari formasi candlenya dan IWAT itu menunjukkan kalau sebenarnya ini akumulasinya sedang berlangsung dan kemungkinan akan tetap terjadi sideways hingga nanti ada indikasi kuat kalau ini akan berlanjut
akumnya ke arah yang lebih kuat. Tapi yang jelas ini akumnya sudah mulai ya dari distribusi sekarang akumulasi gitu. Distribusi, markdown, dan akumulasi sekarang. Oke, semua sektor sudah, kita kembali ke IHSG. Nah, ini kembali ke IHSG. Jadi kalau tadi IHSG dikatakan kalau ini akan sideways di area harga sini aja, penurunannya di 6850 area pertamanya, support pertamanya, yang keduanya di 6818. Tapi moga-moga hanya sampai sini aja sideways. Dan kalau dia ada sektor-sektornya memungkinkan untuk sideways karena banyak sektor yang bingung juga gitu, membutuhkan 1-2 candle ke depan karena masih belum terlihat indikasi yang jelas. Hanya beberapa sektor yang bisa memberikan indikasi jelas, contohnya kayak tadi consumer cyclical ya, health, teknologi, basic itu juga masih oke. Yang lainnya rata-rata kurang atau masih membutuhkan indikasi yang lebih jelas di minggu depan. Jadi minggu depan ini emang penentuan. Ingat penutup siklusnya ada di 11-12 Oktober, Rabu dan Kamis minggu depan. Oke, itu untuk overview IHSG dan sektor-sektornya. Sekarang kita akan melihat emiten yang sudah ditanyakan sebelumnya. Ada emiten pertama yang ditanyakan adalah SMRA. SMRA ini kalau mau dilihat kondisi candlenya seperti ini nih. Nah, jadi sideways-nya terjadi di area sini. Secara IWAT 3 bar akumulasi, 8 bar akumulasi. Jadi akumulasinya sedang terjadi ya. Cuma emang belum terlalu kuat akumulasi ya. Kalau kita turun ke 4 jamnya ya akumulasinya masih terjadi. Nah, untuk jaga-jaga di bawah ini ada area supply ada area demand-nya di 525 530-an. Nah, ini menarik juga kalau mau cari aman, tunggu sampai area ini baru melakukan pembelian. Walaupun ini sedang di akum bukan berarti akan naik. Akum bisa aja dengan penurunan. Jadi kita masih melihat reaksi harganya. Kalau hanya berdasarkan IWAT, boleh dicicil dari sekarang. Ya, boleh dicicil dari sekarang. Next adalah BTPS. Nah, BTPS bagaimana? BTPS menarik nih. Harga sudah ada di demand-nya. Ya kan, harga ada di demand, posisinya 3 bar akum, 8 bar akumulasi. Walaupun belum ada efektif volume, tapi harga sudah mulai bermain di area demand-nya. Menarik untuk dicicil. Ya kan? Apalagi harga saat ini ada di bawah harga wajarnya dengan pembagian dividen yield-nya di 4,96%. Menarik. BTPS menarik untuk dicicil karena area harganya sudah masuk di area pembelian. Oke. Next adalah MPMX. Nah, MPMX nih ya, ada di area pembelian juga, ada di demand-nya. Secara IWAT masih kurang, walaupun udah 3 bar akumulasi ya, 8 bar markdown. Dan kemarin sempat ada, Kamis sempat ada bullish divergent dan terjadi ya, walaupun gap down dia naik, closing lebih tinggi. Kalau mau masuk boleh nih, karena di area harga belinya kan ya, di area hijau ini cukup lebar karena banyak antrian yang menunggu di sini. Harga sekarang di 1010 itu masih 2 kalinya harga wajar, setengah dari harga wajar, sorry. Ya kan, dividen yield-nya juga oke, 13%-an. Secara rasio Piotrowski juga di angka 7. Menarik MPMX untuk dikumpulkan. Oke, itu yang 3 emiten yang sudah ditanyakan. Semoga overview-nya bisa membantu. Dan seperti biasa, kalau emang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya,
Kalau tidak suka silakan tekan tombol dislike-nya. Kalau emang tertarik dan tidak mau ketinggalan, selalu tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya biar setiap kali ada video baru langsung dapat notifikasi. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.